Jadi tinggal Mas Bagus tolong kaos gitu. Gonta-gantinya kaos tok we. Oke, ngomong-ngomong soal kebersihan nih, kita cewek-cewek, ini cowok penting tahu karena di kemudian hari kalian akan punya anak cewek. Jangan sampai kalian dibilang, "Pah, kok punyaku keluar darahnya," terus kalian gelagapan bingung. Jangan sampai kayak gitu ya kan. Karena kita hari ini mau bahas tentang menstruasi. Kenapa kok cewek harus jaga kebersihan? Terlebih ketika sedang menstruasi. Banyak mitos-mitos yang dikeluarkan oleh tonggomu, ya toh, tonggomu, sedulurmu, sepupumu, budemu nomor 1, loro, telu, papat nganti 50, ya kan? Kalau lagi mens gak boleh potong kuku. Jadi kalau kalian potong kuku harus dikumpulin kukunya sampai kalian selesai mens. Itu harus ada kukunya. Dulu aku digituin. Gak boleh keramas. Jadi kalau rambutmu habis sisiran rontok kamu harus ngumpulin. Jadi selama kalian mens tuh kalian harus ngumpulin rambut kalau rontok, potong kuku yang kayak gitu-gitu. Karena pokoknya gak boleh. Aku juga gak dijelasin itu karenanya kenapa ya. Nanti kalau kalian udah selesai mens baru kuku dan rambut itu dicuci bareng kalian mandi besar, habis itu baru boleh dibuang. Ya itu kadang agak karena kita gak paham dan gak dijelasin secara mendetail. Anak-anak seusia aku waktu dulu ya udah nurut-nurut aja karena takut gitu. Terus banyak yang bilang juga kalau lagi mens itu nggak boleh ke tempat angker. Kalau lagi mens itu nggak boleh naik gunung. Kalau lagi mens itu nggak boleh macam-macam wes toh. Larangannya tuh ada aja gitu ya. Mulai dari yang ringan sampai yang berat gitu. Nah hari ini kita akan bahas tentang mitos dan fakta. Yang pertama tentang kebersihan. Tadi aku bilang keramas gitu ya. Katanya kalau lagi mens itu nggak boleh keramas. Menurutku itu adalah sebuah mitos. Karena apa? Bayangin aja coba ya, kamu mens, kalau aku pribadi tuh jadwal mensku emang sering berubah karena kayak gampang keganggu gitu loh. Jadi kalau stres dikit atau kepikiran dikit gak kerasa gitu kan, nanti tiba-tiba gak mens bulan, 2 bulan yang kayak gitu-gitu. Terus kalau dibilang gak boleh keramas itu mitos karena kita harus jaga kebersihan. Gak mungkin toh kamu ada kerjaan atau kamu ngantor tiap hari atau kamu harus syuting atau kamu seorang model atau kamu seorang ibu gitu ya, bojomu balik kerja gitu, oh ya ampun sayang ngambung dasmu, penguk mambune kan gak enak gitu loh. Penguk tuh apa ya, penguk apek penguk penguk terus minyakan lepek gitu kan, gila nih guys. Karena kita tuh kalau menstruasi harus menjaga kebersihan, jadi itu mitos gitu ya. Tapi dulu aku pernah dikasih tahu katanya kalau kita lagi mens itu katanya pori-porinya buka. Itu aku nggak ngeh deh itu, tapi yang jelas itu mitos kalau kita nggak boleh keramas ya kan. Justru kita harus menjaga kebersihan biar moodnya juga lebih enak kalau kita badannya bersih gitu ya. Dan kita nggak mungkin menahan selama seminggu atau 4 hari ya selama mens untuk nggak keramas, ngerti kan? Sekarang kalau misalnya ada yang di diri kita ketika mens nggak boleh dibuang sembarangan, terus bolot-bolot, kencing, air kencing, tai, itu berarti harus dikumpulin selama mens. Kompromen ya bahasaku. Enggak, itu mitos ya kalau keramas. Terus ada lagi yang bilang kalau lagi menstruasi minumlah soda biar mensnya lancar. Itu bohong. Soda itu tidak memperlancar mens. Kalau kamu mindsetnya begitu ya mungkin mensmu akan lancar terus kok banjir ya kan. Jor-joran kok keran. Tapi ketika kamu minum sodanya di hari pertama ya emang jadwalnya deres itu di hari pertama, ngerti kan? Bukan karena sodanya. Bukan terus kamu minum soda, yes, M-ku lancar, enggak. Malah justru kamu kalau lagi mens itu minum kayak suruh, godokan suruh, air anget, air biasa juga boleh. Minum-minuman yang kayak lebih sehat biar urinnya juga lancar. Yang kayak gitu-gitu loh, ngerti gak? Bukan terus karena minuman bersoda terus mensmu lancar. Ora, emang ngono jatahe. Hari pertama, kedua, 3 deres, terus 4, 5 tuh biasanya udah sedikit, terus ke 6-nya udah kelar atau ke 7-nya udah kelar. Biasanya aku gitu. Begitu. Terus kalian kalau inget ya, aku pernah ngasih testimoni mens hari pertama sampai hari ketiga ya. Itulah yang dirasakan cewek gitu ya. Terus, apalagi ya selain soda. Katanya nih, kalau kalian lagi mens, gak boleh minum es. Ini lebih aneh lagi, gak boleh minum es. Gak masalah guys. Yang penting tuh kalian minum air sebanyak-banyaknya. Mau mens gak masalah. Mau air dingin mau air anget, ngerti? Cuman kalau itu kan tergantung kenyamanan masing-masing gitu loh. Kalau aku sih lebih suka air anget atau isi botol pakai air panas dibuat ngompres perut. Nanti kalau udah agak ademan bisa diminum baru diminum. Kalau aku sih lebih suka yang kayak gitu. Atau kalian lebih suka emang
air es atau air biasa, nggak apa-apa, nggak masalah, nggak ada hukumnya ketika kamu mens gak boleh minum air es, ngerti ya. Jadi mungkin kalau orang tua zaman dulu atau bude-budemu sing wis berumur gitu ya ngasih tahu kamu kayak gitu, ya emang itu budaya Indonesia itu kan kayak akan budaya ya, mitos-mitos gitu kan karena budayanya kental banget. Jadi ya udah dengerin aja, nggak usah dibantah. Angel kowe nek bantah wong tua, tenan. Apalagi itu udah turun temurun ya dari mbah buyut-buyuten, buyut-buyutnya lagi namanya apa? Canggah. Ya pokoknya itu susah emang karena budaya kita tuh kental sekali gitu ya. Terus lagi, kalau mens itu nggak boleh renang. Nah ini, kayak bayang kira atlet renang piye? Atlet renang cewek terus gimana kalau nggak boleh renang? Latihannya gimana ya kan, kalau dia pas kejuaraan delalah mens gitu kan. Terus bayangin nggak nyampe situ? Ya coba di logika aja, kalau nggak boleh renang gimana ya, sumber penghasilannya, sumber semuanya dia dari renang. Kalau lagi mens nggak boleh renang, padahal ada misal Asian Games, SEA Games gitu-gitu, piye nangis bocahe tak kandani. Renang ketika mens itu boleh, dan ketika mens terus kalian renang ada yang bilang nanti mensnya macet. Pada kedalan weh macet. Gak ada mens macet. Kenapa mau tahu nih? Ini aku lagi pengen sombong nih, sok pinter. Ketika kamu ada di kolam renang, tekanan air di kolam renangnya itu lebih tinggi. Jadi itu menahan darah mensnya biar gak keluar. Tapi kalau kamu renang naik turun, metu jajalan nek rak percaya. Ih, ya rak usah dijajal lah goblok ih. Enggak usah dicoba, tapi aku sudah pernah mencoba. Kalau kamu cuma di dalam kolam renang nggak masalah. Jadi sekali pelung gitu ya, pelung terus kalian nggak naik-naik, nggak naik-turun, terus tetap renang, terus begitu selesai langsung mandi itu aman, nggak akan ketes-ketes, ngerti kan? Tapi kalau kalian naik-turun itu pasti keluar, karena kan tekanannya beda terus toh. Nah terus kalau kalian mau renang pas lagi mens, kalian bisa pakai tampon. Ada teknologi namanya tampon, itu emang agak serem ya pakainya. Karena itu emang harus dilesep ke situ, ke daerah kewanitaan. Atau zaman sekarang udah banyak namanya menstrual cup. Itu juga bisa dipakai, cuman aku gak pernah pakai menstrual cup. Soalnya agak aneh ya, itu kan masuk ke memek gitu ya. Iya agak aneh, jadi aku gak pakai. Aku masih pakai pembalut sampai sekarang dan emang jarang renang. Apalagi corona gini kan juga gak renang. Jadi renang itu, jadi kalau kamu lagi mens terus renang, itu bukan berarti darahmu macet, ngerti kan? Itu emang tekanan airnya begitu. Jadi sah-sah aja kamu mau renang. Cuman kan orang tua pasti kayak ngingetin, jorok masa lagi mens renang. Kayak gitu-gitu. Jadi bukan berarti mensmu macet ya. Nah itu tadi mitos-mitos yang sering kalian dengar dari orang tua kalian, dari sepupu, dari bude dan sebagainya gitu ya. Masih banyak lagi. Dulu aku dikasih tahu gini, kamu kalau mau mens harus minum jamu suruh. Itu benar menurutku. Bukan terus jadi mensnya bau suruh ya. Bukan berarti mensmu akan menjadi bau suruh godok gitu, enggak. Tapi seenggaknya mensmu itu tidak berbau sangat menyengat. Buat cowok-cowok mungkin gak paham ya bau mens itu kayak gimana. Dan kalau Marcel pun kalau aku lagi mens tak suruh nyuci pembalut pun dia wawek gitu. Jadi cowok-cowok kadang gak paham, tapi cewek mesti paham ya bau-bau mens gitu, apalagi hari pertama. Kalau baunya menyengat banget itu mungkin darah kotor, terlalu kotor gitu kali ya. Aku juga gak paham deh, itu yang lebih berpengalaman tuh dokter yang bahas itu ya. Kalau bau, kalau warna, kalau menggumpalnya gimana mungkin dokter yang lebih pintar. Tapi kalau jamu suruh itu menurutku manjur di aku karena dulu ada mbok-mbok jamu lewat kan depan rumah. Itu menjadikan mensnya kita tuh jadi gak bau darah yang nyengat gitu loh. Jadi kayak biasa aja gitu. Itu ngaruh tuh kalau lagi mens. Terus kalau lagi mens itu usahakan kalian itu nyaman. Kayak misal kalau lagi mens biasanya gak suka tempat-tempat yang bikin keringetan. Karena kan udah di bawah lembab, makin lembab lagi gitu kan. Terus biasanya jangan pakai celana yang super ketat boleh biar nggak gemandul, ngerti gemandul kan itu kan celana dalam ditempelin pembalut ya. Itu kalau kalian pakainya yang longgar yang ngelowo gitu tuh agak gila nih gitu rasanya. Jadi pakailah celana dalam yang pas gitu loh, nggak usah keketatan tapi enak dipakai, nggak ngelowo nggak melorot kayak gitu. Jadi itu tadi fakta dan mitos tentang menstruasi. Semoga membantu juga buat kalian yang bingung, buat kalian yang nge-DM aku ya, ngasih tahu itu fakta dan mitos tentang menstruasi. Makasih. Itu tadi yang tak jelasin, semoga bermanfaat buat kalian entah laki-laki maupun perempuan. Karena kalau laki-laki mungkin itu akan menjadi bekal kalian sebagai bapak gitu ya, atau pacar kalian gitu kan. Pas bawa ambung, "Lu yang kok dasmu penguk?" yang kok dasmu penguk gitu kan. Jadi kamu bisa jelasin gak apa-apa keramas itu yang kayak gitu-gitu.